Halo, selamat pagi semuanya. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas ALP saya terkait mengenai buyer persona dan juga value proposition canvas dari My Bank Trade Online. Oke, sebelum kita akan masuk ke value proposition canvas, kita akan sedikit share dulu terkait mengenai buyer persona dari My Bank Trade ya. Di tengah pertumbuhan pesat dunia investasi digital, teman-teman, memahami siapa pelanggan kita ini akan menjadi kunci utama dalam menciptakan layanan yang relevan dan bernilai. Dan My Bank Trade tentunya hadir sebagai solusi online trading yang tidak hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga mengedepankan pemahaman mendalam terhadap karakter dan kebutuhan investor. Melalui pendekatan terhadap buyer persona ini, kami mengidentifikasi dan memetakan tipe-tipe pengguna utama yang menjadi fokus strategi dari pengembangan kami. Siapakah mereka dan apa yang mereka butuhkan, dan bagaimana kami menjawab tantangan mereka. Inilah beberapa representasi pelanggan utama My Bank Trade yang membentuk fondasi dari solusi yang kami tawarkan. Yang pertama, customer segmented kita ini ada di dalam pelanggan retail digital. Berbagai inisiatif yang sudah kita lakukan ini adalah dengan melakukan bisa belajar investasi saham. Ini merupakan modul pembelajaran berbasis level pemula. Aplikasi ini di channel aplikasi juga ada, lalu di web juga ada. Stakeholdernya adalah tim edukasi dari Tiger Warrior, UI UX, dan juga IT. Lalu ada Smart Investment Assistant, itu pivot trading, itu berupa rekomendasi saham dan reksadana. Lalu channelnya berupa aplikasi mobile dan juga data science-nya berupa data science atau produk. Dan juga selain itu ada Tiger Insight harian, ini merupakan notifikasi ringkas per pagi tentang tren pasar. Jadi buat teman-teman yang ingin mengikuti update dari kita, bisa follow dan subscribe dari YouTube kita, channel Tiger Insight ini. Lalu ada email juga, ada push notification juga. Lalu selain itu juga ada loyalty program, ini adalah untuk point reward setiap transaksi, dan biasanya bisa juga ditukarkan di voucher kopi kenangan juga. Selain itu juga buyer persona kita ada dalam segmen institusi dan juga korporasi. Ini juga ada institutional prime access. Ini juga ada riset makro dan sektoral eksklusif. Di sini juga ada laporan rutin, webinar, dan juga platform eksekutif dengan data premium ya. Stakeholder-nya ini adalah produk institusi dan IT, ada IPO distribution channel, dan juga margin plus program, di mana di sini ada penawaran partisipasi IPO dan juga kita mendukung limit margin khusus dan juga dukungan personal dari relationship manager atau investment consultant. Lalu berikutnya ada juga dalam segmen pemerintah dan juga edukasi. MyBank ini melakukan MyBank Campus Tour berupa roadshow ke universitas, lalu ada seminar, booth simulasi trading, ada modul dan digital untuk ASN dan juga Kadin, kompetisi simulasi trading nasional, ini juga kita lakukan juga, dan juga sampai kita mencoba untuk kita masuk ke dalam akreditasi investor muda yang bersertifikat ya. Ini nanti ke depannya ya. Untuk kita bisa masuk ke project-project dan juga program-program edukasi pemerintah yang bersertifikasi lainnya. Oke, baik. Selain itu juga ada dari sisi profesional maupun UMKM, kita juga melakukan inisiatif Investpreneur, lalu Smart Auto Invest, program edukasi bisnis dan cuan, dan juga referral partner program. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, My Bank Trade Online ini secara demografis ini merupakan mahasiswa, pekerja muda, profesional yang biasanya mengawali karir mereka di kota besar, dan juga ada juga di semi perkotaan. Mereka biasanya digital aktif ya, dan terbiasa dengan aplikasi mobile mencari alternatif investasi untuk tabungan dan penghasilan tambahan. Segmentase target dari My Bank Trade Online ini biasanya di sekitar 18-30 tahun, yaitu mahasiswa entry level, employee, dan juga freelancer. Goals kita ini adalah untuk meningkatkan penghasilan, ya, revenue tentunya, lalu mengembangkan pengetahuan financial, mempersiapkan masa depan, mengejar kemandirian finansial, dan juga merupakan kita ingin menjadi bagian dari komunitas financial juga. Lalu kebutuhan yang kita sempat
evaluasi dan kita sempat lihat tuh adalah adanya platform yang ternyata harus mudah digunakan, konten edukasi yang terstruktur, fitur investasi otomatis, akses ke produk modal kecil, rasa aman, dan juga pengalaman sosial dan komunitas. Baik, itu tadi sekilas mengenai buyer persona kita ya, teman-teman. Kita akan masuk ke dalam value proposition dari My Bank Trade Online. Dalam dunia yang penuh pilihan dan kompetisi digital yang semakin ketat, tentunya pelanggan tidak hanya mencari produk, mereka mencari nilai tentunya. Itulah mengapa value proposition menjadi inti dari strategi My Bank Trade juga. Value proposition tentunya akan jawab satu pertanyaan penting. Mengapa pelanggan harus memilih layanan kita jika dibandingkan dengan yang lain? Melalui pendekatan value proposition canvas, kami memetakan secara sistematis apa yang pelanggan coba capai, customer jobs, apa yang mereka harapkan dan sukai, gains serta hambatan kekhawatiran mereka atau pains. Dari pemahaman ini, kami rancang fitur layanan dan pengalaman yang bukan hanya memenuhi kebutuhan, tapi juga menghilangkan rasa sakit dan juga menciptakan keuntungan yang nyata bagi pengguna. Di mana di My Bank Trade ini kami percaya bahwa solusi terbaik itu merupakan lahir dari empati terhadap kebutuhan pelanggan. Baik, nah di sini kita bisa lihat kita sudah ada mind map dari value proposition canvas, di mana kita lihat ada gain creators dan juga gain. Ya, gain creators kita ada infrastruktur digital yang kuat dan multi-platform, fitur personalisasi portfolio, insight dari analis profesional, integrasi dengan layanan keuangan, brand terpercaya dari My Bank Group. Nah, sementara ini yang udah kita lakukan, ini yang kita buat panah-panah ya, teman-teman. Dari infrastruktur digital kuat dan multi-platform ini, kita akan mengarah ke sana. Jadi ini belum kita kasih panah ya, gitu ya. Jadi memang kita akan coba untuk kolaborasi, bukan hanya sekedar dari stocks atau trade aja, tapi kita akan gabungkan dari semua, dari reksadana, obligasi, dan juga instrumen investasi yang lainnya, sehingga ini bisa menjadi satu platform. Saat ini sudah ada, tapi kita untuk reksadana dan obligasi kita menggunakan layanan form atau masih sedikit terpisah. Lalu fitur personalisasi portofolio ini sudah kita lakukan. Kita membuat transaksi aman dan nyaman ya untuk mendapat gains bagi para customer kita kapan saja dan di mana saja, sehingga memang user kita bisa dengan santai dan juga bisa dengan aman mengakses aplikasi kita. Lalu, gain creator berikutnya, insight dari analis profesional, diharapkan ini juga bisa untuk memberikan return investasi yang meningkat lewat analisa yang cukup tajam juga. Ya. Lalu berikutnya ada integrasi dengan layanan keuangan lain. Ini coba kita lakukan juga. Kita bekerja sama dengan My Bank Asset Management dalam melakukan pengelolaan investasi yang praktis dan juga efisien juga. Sebagai brand yang terpercaya dari My Bank Group, tentunya kita juga memberikan semua kemudahan akses ini. Lalu kita juga melakukan pengelolaan investasi yang praktis dan efisien. Dan juga kita memberikan bunga yang kompetitif. Jadi RDN kita ini saat ini kita memberikan bunga sebesar 5% ya gitu bagi para klien atau customer kita yang menggunakan RDN My Bank gitu, dimana ketika kita mungkin ada dalam satu situasi yang belum memutuskan untuk kita berinvestasi di pasar modal, kita hanya parkir kasarannya dana kita sudah bisa diberikan bunga sekitar 5%. Lalu terhadap pain relievers dan juga pains, kita bisa lihat memang adanya aplikasi antar platform digital yang intuitif, diharapkan yang seperti itu. Dan pains ini adalah akses platform yang kurang user friendly. Di sini kita bisa lihat bahwa mungkin ada beberapa fitur-fitur yang memang harus kita tingkatkan ya, gitu. Jadi walaupun kita sudah lakukan, tapi kita berharap bahwa kita percaya bahwa memang tidak ada aplikasi yang sempurna gitu. Pasti harus ada yang kita tingkatkan lagi untuk kita bisa lebih menjawab kebutuhan dari customer retail kita. Gitu. Lalu ada edukasi investasi melalui webinar ini. Memang ini sudah kita lakukan untuk menjawab pains dari beberapa klien yang merasa bahwa adanya kurang edukasi atau panduan bagi investor pemula. Kita sudah coba melakukan itu. Nah, berikutnya terkait keamanan berlapis dalam transaksi ini, memang kalau kita ketahui ya, dengan aplikasi digital ini banyak
adanya risiko keamanan cyber dalam transaksi digital. Saat ini kita memang hanya menggunakan password dan mungkin sedikit fingerprint, tapi nggak banyak klien kita yang mengoptimalkan itu, sehingga memang hal ini diperlukan lapisan keamanan berkala ya, untuk kita bisa meningkatkan transaksi kita, keamanan dari transaksi kita. Lalu berikutnya ada penawaran biaya transaksi yang kompetitif. Saat ini memang kita belum bisa langsung memberikan fee yang sangat-sangat murah gitu ya. Tapi kita berjenjang gitu. Kita sudah coba melakukan fee kita ini standar sebetulnya. Dengan 3 bulan transaksi ini kita coba untuk secara berkala nanti kita akan berikan ke klien apabila memang memenuhi syarat transaksi tertentu, fee tersebut bisa diturunkan. Lalu berikutnya adanya layanan pelanggan yang responsif. Tentunya ini juga kita lakukan juga, namun juga untuk layanan pelanggan dan juga adanya layanan pelanggan yang 24 jam, ini memang kita masih dalam progres ya, gitu ya, dalam progresnya, sehingga memang saat ini customer mungkin dengan satu kondisi yang memang sedikit overload ini memang mungkin harus sedikit bersabar ya terhadap respon dari keluhan dari pelanggan kita. Lalu berikutnya adanya fitur notifikasi dan real time ini sudah kita lakukan juga terhadap memang ketika kita di dalam market ini diharapkan untuk kita bisa memberikan informasi secara real time juga. Oke, itu yang jadi Green Creators, Gain, Paid Relievers, dan Pains dari My Bank Trade Online. Sementara customer job-nya ini adalah untuk mengelola portofolio investasi secara efektif yang diharapkan oleh customer, mengakses informasi pasar dan analis saham, membeli dan menjual saham obligasi, menjaga keamanan, dan menghasilkan return investasi bagi mereka. Tentunya kita sebagai platform perencanaan keuangan dan aplikasi online dari My Bank Group, kita berusaha untuk kita bisa mengoptimalkan semua ekspektasi atau harapan dari klien atau customer-customer kita. Oke, baik, kita akan menuju ke problems. Ada beberapa problems ya, ada beberapa tahap. Kalau kita lihat dalam melakukan value proposition ini, kita bisa melihat adanya consumer journey, pain points, dan intervensi. Kita lihat untuk awareness, kita mulai dari tahap awal itu adalah dari klien menggunakan melihat iklan atau edukasi. Ya, pain point-nya dari awal sekali itu adalah mungkin mereka bingung atau takut investasi. Kita sudah juga coba intervensi dengan menggunakan kampanye investasi pertamaku. Lalu consideration, ini pain point-nya mungkin tidak tahu mulai dari mana. Kita sudah melakukan quick guide onboarding dan rekomendasi awal berbasis tujuan. Lalu kita masuk ke registrasi, ya kita udah mencoba simplify untuk aplikasi transaksi kita, itu nggak nyampe 5 menit, dan friendly. Aktivasi, kita juga sudah bisa melakukan investasi pertama. Kita punya pivot calculator untuk klien kita ini bisa melihat rekomendasi saham tanpa harus mengulik chart gitu ya. Jadi kita bisa masukin misalkan contoh hari ini saya ingin tahu nih rekomendasinya saham Ciputra misalkan seperti itu ya. Dengan kita masukkan kode saham CTRA, di situ di pivot kita akan terlihat apakah rekomendasinya ini dia harus buy atau sell atau bahkan itu hold. Gitu. Lalu engagement kita juga lakukan itu dengan gamifikasi, ada beberapa kontes-kontes juga biasanya kita lakukan, kita ada insentif juga, jangka pendek juga, terkait mengenai reward maupun diskon fee, biasanya juga ada juga. Retention, ya kan, ini sudah rutin berinvestasi dan ikut komunitas, biasanya kita arahkan ke program lanjutan kita, gitu, training lanjutan. Advokasi, nah ini kita juga ada sistem referral dan reward. Oke, kita lihat bahwa dari semuanya ini tentunya kita ada awareness, ada consideration, ada onboarding. Ini juga berupa quiz, profil resiko, lalu first investment. Kita mulai juga dari transaksi yang kecil juga. Kita tidak menetapkan minimal transaksi. Lalu diharapkan kita juga bisa melakukan engagement dengan webinar dan juga forum-forum WhatsApp group yang kita buat. Dan juga untuk mengajak teman-temannya rutin untuk berinvestasi. Oke, nah kita coba breakdown untuk jadi rencana perencanaan terhadap roadmap
di bulan Juli ini sampai dengan Desember ya, gitu. Jadi di Juli ini kita ada kick off finalisasi fitur onboarding, Agustus ini kita ada terus pengembangan simulasi baru, September ada edukasi modul onboarding dan digital, Oktober ini ada kampanye investasi pertamaku, November kita ada uji coba terbatas lagi terhadap improvement dari aplikasi kita, dan Desember ini kita akan ada soft launching baru untuk upgrade dari aplikasi kita. Gitu ya. Jadi dari value proposition canvas yang kita tadi udah coba pilah ya, kita akan coba berikan customer journey dan juga rencana pelaksanaan dari penerapan value proposition tadi. Kita tujuannya adalah supaya kita bisa jadi self-service investment platform ya, yang menyediakan pengalaman investasi mandiri berbasis fleksibel dan juga berbasis digital ya, yang fokusnya adalah untuk ramah pengguna ya, fitur bantuan mandiri dan juga simulasi investasi. Jadi investasi yang aplikasi yang accessible dan juga affordable, tentunya menjangkau pengguna dari latar belakang ekonomi dan biaya rendah. Lalu berikutnya, mengempower first-time investor, ya, dengan tujuan membangun rasa percaya diri investor pemula melalui edukasi dan juga pendampingan. Fokusnya di mana onboarding 7 hari, investasi pertamaku, dan juga webinar mingguan. Lalu berikutnya, menjadi aplikasi yang trusted, safe, dan juga simple. Membangun kepercayaan dengan sistem keamanan dan transparansi. Fokusnya ini adalah untuk sertifikasi dan transparansi risiko, sistem autentifikasi kuat, dan juga pusat bantuan cepat. Nah, itulah tadi value proposition canvas yang kita coba buat untuk My Bank Trade Online. Kita harapkan dengan memahami siapa pelanggan kita melalui buyer persona dan juga merancang nilai yang tepat lewat value proposition canvas, My Bank Trade terus dapat memperkuat posisinya sebagai platform investasi digital yang inklusif, relevan, dan juga berdaya saing. Karena kita percaya bahwa inovasi bukan hanya tentang teknologi, tapi tentang bagaimana kita membangun koneksi yang bermakna dengan pengguna. Karena pada akhirnya kekuatan strategi bukan hanya pada fitur, tetapi pada kemampuan memahami dan melayani manusia di balik layarnya. Saya Diana Hartono, mempersembahkan inisiatif dari Value Proposition Canvas ini sebagai bagian dari kontribusi nyata menuju transformasi digital yang berorientasi pada pelanggan. Terima kasih. Berikut merupakan terakhir referensi jurnal yang kita coba gunakan, ya ada dari Osterwalder, lalu ada dari Revela, dari Jaffe, dan juga dari Gupta. Terima kasih, sekian tugas ALP saya pada kali ini. Sampai bertemu di dalam tugas berikutnya. Have a nice day.